Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah atas nikmat yang masih terus diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, sehingga kita masih berusaha terus-terusan untuk istiqomah di jalan ini sampai Allah kemudian memberikan apa yang Allah janjikan, yaitu surga dan semua kenikmatannya. Bu, ngajengan tesih kosong monggo, mang majeng. Bu, Ibu sing ten ganggang mriko niku le. Monggo, mang maju mriki, Bu. Silakan, Bu. Kok ada di papak. Kian kok nek hadiah ra entuk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan bab apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga, yaitu menggunakan kitab Riyadhus Shalihin sampai di hadis 1883 Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu an, dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Musa alaihi salam rabbahu. Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Rabbnya, ma adna ahlil jannati manzilatan, siapa di antara penduduk surga yang kedudukannya paling rendah. Jadi kalau tentunya siapa sing paling rendah? Rakyat jelata sing ra ndek apa-apa. Di surga juga ada orang dengan derajat paling rendah gitu. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati al jannata, yaitu seorang laki-laki yang datang setelah semua penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Fayuqalu lahu udkhulil jannah, kemudian dikatakan atau diperintahkan kepadanya mlebu surga. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ai rabbi kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadzatihim. Orang itu pun kemudian bertanya ketika disuruh masuk surga. Jadi penghuni surga yang pertama itu udah masuk semua, terus dia suruh masuk. Kemudian dia bertanya, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku masuk sedangkan orang-orang telah menempati tempatnya dan mereka telah mengambil kenikmatan yang telah dipersiapkan untuk mereka. Jadi orang-orang penghuni surga yang pertama itu sudah mendapatkan semua yang diinginkan, kok saya kok kon mlebu nih. Iku cara napa makan-makan niku wonge teko keri nang mlebu nih. Mosok kon mlebu wong wis entek nah wis disiki karo wong-wong arepan kae mau. Kinten-kinten ngoten nek ten donya iki. Tapi ini kan masalahnya beda ini di akhirat. Fayuqalu, kemudian dia pun ditanya. Fayuqalu lahu, ditanya anak orang ini, atardo ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya. Kira-kira apa kowe rido? Kira-kira apa kowe lila nek kowe dilebokke surga terus duwe bondo kekayaan, kesugihan kaya raja ning donya mbiyen. Jadi di dunia kan ada raja-raja, raja mana aja boleh lah, raja Arab ya boleh, raja Inggris ya boleh, raja Jawa ya boleh, pokoknya raja-raja sing sugih-sugih. Niku ditanya ketika dia sanksi, kan nikmatannya udah diambil sama yang pertama. Kemudian dia pun ditanya, nek kowe dikeki kaya raja-raja ning donya mbiyen piye gitu kan. Kemudian fayaqul, dia pun berkata, raditu rabbi, tentu aku ridho wahai Rabbku. Fayaqul, maka kemudian Allah berfirman untuknya, laka dzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Jadi kowe dikeki kaya ngono kuwi, terus ditambahi meneh kaya ngono kuwi meneh, tambahi meneh kaya ngono kuwi meneh, tambahi meneh kaya ngono kuwi meneh, tambahi meneh kaya ngono kuwi meneh. Dadi ping 5.
Jadi raja ngendi sing mbok bayangke ning donya, kowe dikeki kaya ngono, tambahi meneh padha kuwi, tambahi meneh ping 5 kali lipat. Kemudian fayaqulu fil khamis, kemudian dia berkata pada kali yang kelima, laki-laki itu berkata, raditu rabbi, aku sudah ridho ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah melanjutkan, hadzalaka wa asratu amsalihi. Orang mung 5, kowe diteruske sampai kemudian 10 kali lipat meneh, tambahi meneh terus. Walaka mashtahat nafsuka, dan kemudian untukmu apa yang diinginkan oleh jiwamu. Jadi apa sing mbok bayangke dikeki gitu. Waladzat ainuka, dan apa wae sing marai seneng matamu. Nah, matamu niku basa Jawane napa niku? Peninggalanmu. Tapi kan ini Allah ke hambanya, bener toh? Pakai mata napa nggih? Peninggalan. Nah, untuk niku peninggal nek anak buat orang tua, nek Allah ke hambanya. Pokoknya ngoten nggih. Kemudian fayaqul, dan dia pun berkata, raditu rabbi, pun cekap kula ridho. Qala rabbi fa'alahum manzilatan. Kemudian Musa bertanya lagi, terus siapa di antara mereka yang kedudukannya paling tinggi? Niku sing paling rendah. Jadi paling rendah niku kon bayangke kerajaan sing ning donya kaya ngopo, dikeki kaya ngono ping 10, jek ditambahi njaluk apa wae dikeki, terus nyawang napa wae sing kirane marai seneng dikeki. Nah, nek senengane nonton pemandangan ten gunung wis dikeki gunung sak pemandangane. Nah, pokoke ngoten. Kemudian dia bertanya Musa alaihissalam, lah yang paling tingginya gimana? Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzi aradtu. Mereka adalah orang yang telah aku kehendaki atau telah aku pilih. Gharastu karamatahum biyadi. Aku telah menanamkan kemuliaan kepada mereka dengan tanganku. Wa khatamtu alaiha. Terus tak jaga mereka terus-terusan dalam kondisi mulia. Falam taro ainun, dan oleh karena itu ia belum pernah terlihat oleh mata. Walam tasma udunun, dan juga belum pernah terdengar oleh telinga. Walam yakhtur ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di dalam hati siapapun. Sehingga ketika kita membayangkan yang paling tinggi atau yang lebih tinggi dari orang yang pertama tadi, yang paling rendah, tentu ya tadi itu nggak bisa dibayangkan itu. Karena orang yang pertama aja dikasih yang sedemikian rupa, melebihi semua raja yang ada di dunia ping 10 gitu kan. Terus masih njaluk napa mawon dikei gitu. Sehingga kalau kita menyimak hadis-hadis seperti ini, tentu kita sebagai orang beriman wis lilo, sabar ngenteni gitu. Jangan sampai kemudian terbalik kayak sebagian orang yang sakjane yo Islam itu, tapi karena ada masalah di dunia, apakah sakit, apakah masalah keluarga dan seterusnya, dia justru mencari jalan yang lain itu. Jalan yang lain macam-macam, ya tetap urip tapi ganti agama enten. Ada yang Islam nih kemudian pilih bunuh diri nggih enten itu. Makanya Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam, maka enggak akan diterima di akhirat dan dia akan merugi di sana gitu. Sehingga orang kalau kita pun beriman dan kemudian dicoba apakah sakit, baru kemo dan seterusnya, sabari mawon gitu. Wong yo enggak lama gitu loh. Enggak lama gitu. Rata-rata itu jarang, saya belum pernah ketemu hari-hari ini umur sampai 100-an itu jarang. Rata-rata nggih seperti yang dikatakan Nabi 60 70 gitu. Makanya saya kalau lihat layu gitu, saya pandangan pertama niku ya selain nama itu langsung umur gitu. Nah, jadi ya di situ kemudian saya mencoba untuk nyocokkan sama perkataan Nabi, oh ternyata Nabi itu benar gitu. Rata-rata 58, 63, 64, 65 gitu. 70 niku jarang gitu. Ya ada sekali-kali. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan kandungan hadis ini yang pertama bahwasanya derajat penghuni surga niku beda-beda. Pramila semua orang Islam dijamin masuk surga kalau kemudian
manut kalih dawuh Kanjeng Nabi, tapi dalam pengamalan panjenengan kan beda-beda. Enten sing tahajud, enten sing boten, maka sing tahajud tentu derajatnya nanti lebih tinggi daripada sing boten. Ada yang kemudian rajin baca Quran, ada yang enggak, maka yang rajin baca Quran insya Allah derajatnya lebih tinggi daripada yang boten. Walaupun podo-podo mlebu surga gitu. Nah, surga itu bertingkat-tingkat ngoten lho. Tapi sak ndek-ndeke surga niki wau gitu lho. 10 kali lipat kekuasaane raja ning donya, terus ditambahi napa mawon ingkang jenengan kersakaken diparingi, terus napa mawon ingkang jenengan remen disawang dikei gitu, dituruti gitu. Jenengan seneng nyawang napa pemandangan sing indah dikei, jenengan seneng nyawang kebun-kebun kembang napa tulip nek kon londo nika dikei napa kemawon ya. Nggih, maka apa yang terbesit itu dikasih. Bahkan dalam bab surga dan neraka, surga khususnya itu sampai ada ngapunten nggih, ada ibu-ibu yang selama di dunia dereng saged gadah putra njaluk meteng nggih dikei gitu kan. Tapi metenge mboten 9 wulan, cuman sebentar. Dan nglahirke juga cuman sebentar dan nyusui juga cuman sebentar. Ben ngrasake ngono. Ben ngrasake karena dia pengen ngrasake piye to rasane enek sing ubah-ubah ning jero weteng. Piye to rasane enek sing niku wau medal, terus piye to rasane nyusoni dan seterusnya ini. Nah niku dikei sampai urusan seperti itu aja dikasih gitu. Maka orang-orang yang beriman harusnya bersabar dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena ya dunya nggih ngeten iki sini. Nek mboten luwe nggih warak, nek mboten anyel nggih seneng dan seterusnya. Yang kedua, kedudukan penghuni surga yang paling rendah niku setara dengan beberapa kali kerajaan dunia. Nek wau sampai 10 kali. 10 kali dan itu kita nek nyawang raja-raja sakniki niku kaya raja Arab wonten ya Allah ditekeh bianget gitu kan. Kaya-kaya pengen gitu kan. Nah, tapi yang ini wau niku namung donya gitu. Makanya enten seorang pengusaha di Arab niku, pemilik Bank Ar-Rajhi itu sampai dia itu menginfakkan setengah kekayaannya. Dan setengah kekayaannya ini nggak main-main, kalau nggak salah sampai 50 miliar dolar ini. Dikek-ke ngoten, didum-dumke gitu. Sehingga yang harus kita pahami adalah orang kalau beriman itu ya seperti itu. Dia nggak kemudian akan ragu untuk kemudian menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ngerti bahwasanya ada balasan al-husna yang menantinya gitu. Ada fasaddaqa bil husna, fasanuyasiruhu lil yusra. Ada al-husna, ada surga yang menanti dan kemudian ada kemudahan jalan untuk ke sana. Jadi kalau ten donya nggih uripe gampil, nek ten akhirat nggih tambah gampil gitu. Makanya orang-orang yang kemudian melandasi hidupnya dengan keimanan dan selalu menambahi keimanan dalam hidupnya, niku kalau punya dia nggak pelit, bahkan dia dalam kondisi nggak punya pun dia tetap sedekah walaupun sedikit gitu kan. Sedikit itu menurut pandangan orang 2.000 dengan gadah 10.000 kan ketoke sithik. Ning sebenarnya secara persentase niku 20% niku kathah niku gitu. Makanya ten pundi niku Kebumen Banjarnegara napa pundi niku wong kampung, wong ra duwe, wong biasa-biasa, wong tani, wong macem-macem niku bendino nyelengi 10.000 selama 10 bulan. Untuk kemudian akhirnya dibongkar pas kurban. Jadi sekampung niku kurbane niku sapine niku nek mboten klentu 75 napa pinten. Terus wedhuse niku 300 pinten napa 200 pinten. Mereka berlomba gitu. Ora pengen, ora melu, karena kesempatan itu nggak berulang. Nah, nyelengi sithik boko sithik 10.000 sampai kemudian akhirnya bisa kurban sapi dan kambing sedemikian banyak. Buat orang nggak mampu, ini sebuah perjuangan yang luar biasa, pahala besar. Tapi jenengan nek mirsani Pak Prabowo, wong siji mbeleh pinten 140 sapi gitu kan. Rata-rata bobotnya di atas 0,5 ton gitu kan. Dhewean ping 140 gitu. Ketoke akeh Pak Prabowo, tapi kalau nek ngepingke misal niku sapi siji niku misal 50 juta niku ketemune sekitar 7 miliar. 7 miliar tapi nek dibagi bondone Pak Prabowo 2 triliun niku sithik. Jadi insyaallah ganjarane jek akeh wong Banjarnegara niku wau sing nyelengi 10.000 niku wau gitu. Rami lombong jenengan ra ndedit infak 2.000 dirutini mboten napa gitu. Ten masjid, ten pundi mawon lah gitu. Penting pokoke tempat-tempat yang baik gitu. Daripada mungkin jenengan
pas ra ndedet wegah 2000 ngurus Semelang 10.000 kelong gitu. Engko sugih ya tetep 2000 ya wegah ya. Maka itu bagian dari pendidikan karakter nggih. Bagaimana kemudian ketika kita pengen merubah karakter kita dari orang yang pelit menjadi orang yang enggak pelit, ya diberubah sejak kecil, sejak enggak punya gitu kan. Dan bahkan dalam posisi enggak punya nek jenengan medal kayak mung jane mung 2000, tapi insya Allah itu bagian dari hal yang akan lebih baik nilainya daripada wong sugih sing ngetokke mungkin 1 juta 2 juta ngoten. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga karena berbeda-beda tingkatannya, tentu setiap orang bisa menggapainya dengan berbagai macam cara seperti yang tak bilang tadi. Kalau ada yang maca Quran kali mboten ya tentu yang maca Quran lebih utama kedudukannya. Kalau ada yang sedekah sama yang mboten tentu yang sedekah lebih utama gitu. Dan sedekah enggak harus di tempat tertentu ya. Artinya saya enggak sedang tawa-tawa sedekah di mana gitu mboten, bebas gitu. Bahkan sedekah terbaik itu adalah kepada keluarga kita gitu kan. Jadi kalau niki misal bapak-bapak ngoten ya yang harus diselesaikan dulu nih urusan di dalam rumahnya gitu. Jangan sampai kemudian sedekah ngger kotak infak ditleboni tapi anak bojone ning omah kaliren ya niku walik-walik niku ya. Kemudian yang ketiga, keterangan tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya kekayaannya tidak pernah habis. Jadi Allah tuh mau ngasih terus-terusan itu. Sampai tadi kan panjenengan masih emutan tadi kali yang ke-5 orang itu mengatakan cukup ya Allah, aku dah ridho. Kata Allah orang iki arep tak tambahi nganti ping 10 kok. Ora mung semono gitu kan. Dan Allah itu ketika memberi, Allah enggak kekurangan apapun itu. Makanya dalam hadis yang lain bahwasanya ketika semua manusia ini beribadah kepada Allah enggak menambahi kekuasaan kemuliaan Allah sedikit pun. Jadi Allah tetap mulia. Begitu pula sebaliknya kalau semua makhluk, semua manusia kafir semuanya enggak mau beriman pada Allah, itu juga enggak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah tegaskan melalui hadis Nabi SAW, kita masuk surga bukan karena amal kita gitu, tapi karena rahmat Allah, karena kuasa Allah, karena rahimnya Allah kepada kita sebagai orang beriman, kita dimasukkan ke surga. Karena dulu pas ning donya manut, kon kurban setahun pisan mangkat, kon salat dina ping 5 setengah jam totale mangkat gitu kan. Ken pengaosan mungkin seminggu sekali, 2 kali, 3 kali mangkat. Jadi mboten terus-terusan wis pokoke ben mlebu surga salat terus diceluk bojone sang gagas gitu kan. Wayah masak ya wegah, nek perlu rasa adus sisan penting salat nih, mboten nggih gitu. Ya tetap kita berjalan layaknya umumnya orang, tapi pas waktu-waktu ibadah kita ibadah. Pas waktu-waktu kita harus nyari ilmu, gitu aja. Jadi bukan terus habis-habisan semua waktu kita tinggalkan. Sampai ada orang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian 3 orang ini tanya kepada istri Nabi SAW, bagaimana ibadah Nabi gitu kan. Kata istri beliau, Nabi SAW puasa tapi berbuka, Nabi kemudian sholat tahajud tapi nggih tidur sebagian malam, Nabi kemudian juga mendatangi istrinya. Nah ini wong telu malah ngomong wis nekno gen tambah peng-pengan gitu kan. Aku pengen poso rasah buka, aku pengen sholat terus rasah leren rasah turu, sing sijine aku pengen ibadah terus rasah nikah. Dan Nabi kemudian mendengar orang ini kemudian mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sapa sing mlencong ora kaya sing tak contohke. Wah aku nyontohke nek tahajud ki yo nganggo turu. Lek ku nyontohke kuwi nek kemudian poso ki yo nganggo buka. Lek ku nyontohke kuwi nek urip dan memang bener-bener ada waktu bisa menikah gitu, rumah-rumah gitu kan, malah kowe arep aneh-aneh gitu kan, rumah samu luwih pol apa piye gitu kan. Maka kata Nabi, sapa sing ora kaya sing tak contohke kuwi dudu boloku. Jadi Nabi enggak mau sama orang-orang yang hulu seperti itu, nggih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penegasan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata yang dimaksudkan dengan perkataannya aku menanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku. Jadi tadi dikatakan bahwasanya orang-orang yang kedudukannya paling tinggi yaitu gharastu karamatahum biyadi. Jadi Allah mengatakan bahwasanya aku tanamkan kemuliaan kepada orang-orang yang kedudukannya paling tinggi itu dengan tanganku. Ini adalah disifati dengan kekuasaan, maka tentulah tiap-tiap penduduk surga mendapatkannya. Walaupun kedudukan mereka berbeda-beda karena semua yang mereka peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah, maka harap direnungi. Maksudnya ngeten. Allah menyebutkan di situ bahwasanya Allah punya tangan, maka dalam bab tauhid itu namanya tauhid asma wa sifat, maka kita imani kalau Allah itu punya tangan. Tapi tangannya Allah seperti apa kita enggak usah kemudian menghayalkan, membayangkan dan enggak usah tanya-tanya gitu. Gampangnya ngeten, jenengan punya tangan, sebelah jenengan nggih enten tangan. Tangan jenengan padake harus sebelah rong karuan, gelem. Upami sebelah gede banget itu. Tangane kaya jempol kabeh ngoten to.
tanganmu padha kaya tanganku jempol kabeh. Kita kan nggak mau gitu kan. Nah, apalagi kita disamakan dengan makhluk Allah yang lain, misal monyet napa-napa ngoten beruk nah, kita juga nggak mau gitu kan. Maka Allah menegaskan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Allah itu nggak serupa dengan makhluknya. Walaupun begitu, Allah menyebutkan kalau Allah itu punya tangan, maka kita imani Allah punya tangan, tapi tangannya seperti apa nggak usah kita pertanyakan ya. Karena yang ditanya itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada hadis selanjutnya yaitu hadis 1884 An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu akhir ahlin nar khurujan minha. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Jadi nanti ada orang-orang yang digiring ke neraka karena dosa dan kesalahannya. Makanya panjenengan nek nyuwun surga niku ampun kesupen nggih, nyuwun selamat saking neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar gitu kan. Karena kalau ngomong ke mlebu surga itu nanti orang-orang ada yang kemudian mampir dulu ke neraka tapi dimasukkan ke surga juga gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan aku ngerti wong-wong sing terakhir metu saka neraka wa akhiru ahlil jannah dukhulan, dan orang yang terakhir masuk surga al jannah yaitu rajulun yahruju minan nar habwan, yaitu laki-laki yang keluar dari neraka dengan berangkang gitu, saking pun tele-tele. Wa yaqulullah azza wa jalla lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah, ono lunga mlebu surga. Fa ya'tiha, kemudian orang ini masuk surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, kemudian orang ini terlihat olehnya bahwa surga itu sudah penuh. Jadi kan lebu surga dia nyawa kok kebak gitu kan. Fayarji balik gitu kan. Fayaqul, kemudian dia berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Ya Allah, kula niku jenengan kengken mlebet surga. Kula nggih pun mrika, mbok bilih nggih kanthi berangkang niku wau. Pas kula tingali kok pun kebak. Fayaqulullah azza wa jalla lahu, kemudian Allah azza wa jalla mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Lunga rono mlebu surga, wong kon mlebu kok dadak mengikuti pandangan karena sudah terbiasa ning donya niku nek dikengken niku mikir sik gitu lho. Kokean mikir kosak-kosik wah ra sida. Salat ngopo? Salat yang ana-ana ra sugih, ha ngoten to. Kurban. Wong karek ngenteni linggo ning omah entuk teran dadak kurban. Nah, pokoke wis terbiasa nih wong niki nek dadi cendonya niku mboten sami nawa atau nak kegawa nganti tekan akhirat. Wong gari kon mlebu surga ya dadak kosak-kosik gitu kan. Nah, momene pas ajeng mlebu kok kebak gitu kan. Rumangsane pun mboten enten panggon padahal masih ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepadanya, fayatiha, dia mendatangi surga lagi, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Didelok meneh kebak, fayarji bali meneh niki pun kemping penjene, ping kalih gitu. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Wahai Allah, aku lihat kok pun kebak gitu. Fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, idhab fadkhulil jannah. Rono mlebu pun ping 3 ngeyel coba. Iki nek putra jenengan ngeyelan jelas slentik mawon. Fa innalaka mislat dunya wa asrata amsaliha. Kowe iki tak cepake ning kono, kesenengan kaya ning donya sing paling istimewa, tur dipingke 10. Wis enek ning jero, paranono jatahmu gitu lho. Senajan kowe ndelok wong liya wis mlebu ning tempat-tempate ya wis wong ki jatahe, salahmu keri kan gitu. Tapi senajan keri Allah masih memberikan kebaikan sampai 10 kali lipat. Au innalaka misla asrati amsalid dunya, atau kowe nek mlebu engko entuk ping 10 apa sing enek ning donya sing diduweni wong sugih-sugih kae. Fayaqulu, kemudian dia berkata, atas khorubi au tadhaku bi wa antal malik. Nah, jera percaya meneh, dia mengatakan, napa jenengan niku nembe ngece kula to? Napa jenengan niku nembe guyoni kula to? Napa jenengan niku nembe napa mace kula? Padahal kula niku nggih pun ngertos akhire nek jenengan niku raja diraja gitu. Mboten enten sing kuwasa kejaba jenengan itu. Jadi dia udah melihat kuasa Allah dan dia tahu kalau dia itu orang salah. Begitu kemudian harus dikatakan, "Kalau untuk ping 10 kenikmatan raja-raja ning donya." Dia pun ora ngandel jan. Padahal sing ngomong
Gusti Allah. Padahal ketika kita ngomongkan Allah, maka Allah itu punya sifat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu kalau udah ngomong enggak pernah ingkar janji. Tapi nek menungso, alah, wong sing modele kados kula ngapusi kata gitu kan. Nah, tapi kalau udah Allah yang nyuruh, Allah udah ngomong ping 10 ning kono cemepak. Nah, karena terbiasa nih lho. Ten donya iki terbiasa nek dikengken taat niku mboten sami'na wa ata'na tapi sami'na wa kosek-kosek gitu lho. Randang mangkat-mangkat gitu kan. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohika hatta badat nawajiduhu fakana yaqul." Maka aku menyaksikan bahasa Nabi SAW waktu menceritakan ini sambil tertawa sampai kelihatan gigi geraham minging-minging. Jadi Nabi niku nek guyu niku longko. Biasane nggih mung mesem. Nek nesu nggih longko, biasane mung merengut. Tapi nek nganti guyu rodok istilahnya napa nggih? Rodok keterbuka mulute niku berarti sesuatu hal yang memang benar-benar lucu gitu. Dan biasanya nggih rodok ditutup. Ning niku mungkin kesupen sehingga sampai kelihatan gigi belakangnya. Fakana yaqulu, kemudian Nabi SAW bersabda, "Dzalika adna ahlil jannah manzilan." Kuwi mau wong sing kedudukane, posisine, derajate paling rendah ning surga. Pramila panjenengan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umpami panjenengan tasih salat 5 waktu, lajeng tasih poso Ramadan, tasih berusaha untuk membaca Quran, raketan kangelan, raketan wacanane grutal-gratul, kemudian berusaha untuk menjaga kehormatan keluarga dengan tidak aneh-aneh, maka insya Allah jenengan iki mboten jenengan. Karena ini orang-orang yang yo Islam ning sosok yo mendem, yo Islam ning sosok yo main, ngoten niku lho. Yo Islam ning sosok yo naudzubillah berzina, ngoten niku. Maka Allah terpaksa gitu kan, ya kesalahan orang ini juga itu harus kemudian mensucikan dia dulu di neraka gitu. Baru kemudian ditokkan kan mlebu surga wae kosak-kosik gitu kan. Padahal nek cara wong luwe niku wis wayahe buka kan duk-duk atau adzan niku kan gendang mangkat iki kosak-kosik padahal pun bar diobong gitu. Bahkan nanti di bab yang lain atau di hadis yang lain tuh orang-orang ini tuh bathuk ini tulisannya jahannamiyun itu, yaitu orang-orang yang pernah tinggal di neraka, residivisnya neraka. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan kandungan hadis ini yaitu manusia memiliki kebiasaan suka mengingkari janji. Kalau saya bahasakan tadi kosak-kosik. Ngakune beriman tapi dikon ibadah kosak-kosik. Ngakune Islam tapi kon salat yo kosak-kosik. Ngakune Islam muslimah kon kudungan kosak-kosik. Oleh sebab itu laki-laki tersebut kaget juga mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya selama ini dia enggak percaya, dia enggak yakin tentang semua itu, ya toh. Tapi tetap dendeng ning donya lah di sana begitu dikei ra rumangsa gitu. Dia jan ngrumangsane dhek tetep ning neraka tapi jane ya ora kuat gitu. Begitu kan mlebu surga ya kosak-kosik gitu kan. Maka sebelumnya dia mengira Allah mengejeknya atau mengingkari janjinya. Maha suci Allah sesungguhnya dia tidak akan pernah mengingkari janji dan dia menepati apabila berjanji dan memaafkan apabila ada orang yang kemudian meminta maaf. Kemudian faedah yang kedua yaitu kedudukan penghuni surga yang paling rendah adalah sama dengan 10 kali lipat kerajaan dunia dan kenikmatannya. Jadi insya Allah kita bukan termasuk orang-orang ini kan. Jadi kita insya Allah lebih di atasnya karena kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, kita berusaha untuk setiap hari istighfar, kita berusaha setiap hari untuk nambah ibadah kita apapun bentuknya gitu kan. Dan gak usah semua. Ini kalau panjenengan sudah merutinkan tahajud aja terus. Jadi dengan merutinkan sholat duha aja terus. Tapi nek bisa semuanya karena memang benar-benar longgar. Longgar itu contohnya ngapunten nggih, pensiunan ya. Rasa nanti-nanti enten transferan gitu kan ben wulan rutin. Tapi nek sing mboten pensiunan kedah nyambut damel gitu. Enten mbah-mbah niku nggih pun sepuh gitu sih mider nggawa karak, nggawa napa niku kan memang harus berjuang nggih gitu kan. Nah, itulah dunia itu. Kalau memang bener-bener longgar bisa bangun tahajud monggo, nanti pagine salat duha, salat suruk monggo, maca Quran monggo gitu. Pokoknya diisi dengan hal-hal yang positif, insya Allah kedudukan kita enggak lebih jelek daripada orang ini. Walaupun ini tadi yo 10 kali lipat wong paling sugih ten donya, raja. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih niki kang saged kula aturaken niki enten pertanyaan soalnya ya. Biar bisa menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik kandung laki-laki saya dan istrinya suka atau sering donor darah, tapi semenjak istrinya menopause tidak lagi donor darah. Sedangkan adik laki-laki saya masih rutin donor darah.
Pertanyaannya apakah donor darah tidak ada batas usianya? Nah, ini bagusnya ditanyakan ke PMI. Tapi kalau kita pakai logika sederhana, bahwasanya darah niku kados nek ten kendaraan niku kados oli motor mobil niku lho. Niku nek jenengan mboten gantos niku mungkin mesinnya rusak gitu kan. Pramila niki yang saya niku darahnya harus dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya donor darah niki salah satunya, salah duane fasdu, salah tigane bekam. Artinya kalau niku dikeluarkan, maka tubuh akan memproduksi darah yang baru. Nah, niku makanya bedanya penciptaan Allah sama ciptaan manusia. Nah, ciptaan manusia sing namine mesin niku kan oline kedah tumbas to, dilebetke. Nah, ciptaan Allah yang namanya badan niku begitu darahnya dikeluarkan, maka badan niku akan memproduksi darah lagi. Kula niku sakderenge rutin fasdu, niku kolesterol dhuwur, digesere dhuwur, asam urat dhuwur, pokoke dhuwur kabeh lah gitu. Kula niku sanes wong ndek-ndekan pokoke. Wong dhuwur. Tapi begitu rutin fasdu, niku turun semua kecuali gula darah. Karena gula darah niku kaitannya kalih pankreas. Jadi kalau gula darah udah tinggi, itu berarti pankreasnya udah fungsinya kurang baik dan nggak bisa diperbaiki dengan cuman donor darah atau fasdu gitu. Tapi kalau kandungan asam urat, kolesterol dan seterusnya itu memang ada di dalam darah, jadi itu dikeluarkan maka darah akan diperbaiki dengan darah yang lebih baik gitu. Pramila panjenengan yang rutin donor darah ini saran saya ya dirutinkan aja walaupun sudah menopause dan seterusnya. Tapi kalau pengen tahu jawabannya yang lebih tepat ini bisa tanya ke dokter atau ke PMI. Kalau saya nggak bisa menjawab batasannya gitu. Tapi yang saya tahu adalah donor darah niku saya. Kemudian yang kedua, apa manfaat si penerima dari segi duniawi, si penerima darah? Ya dia selamat toh, artinya dia butuh darah, kemudian ada yang memberikan darah ya dia selamat. Dan apa manfaat donor darah dari segi agama, khususnya agama Islam? Yang saya tahu ketika kita bisa menyelamatkan manusia gitu kan, man ahyan nas fa'kaan nama ahyan nas jami'an, siapa yang bisa menghidupkan satu orang, menghidupkan itu bukan berarti wong mati diuripke kados habib-habib niku mboten nggih, tapi lebih kepada orang yang susah, yang kira-kira terancam jiwanya, kemudian jenengan tolong sampai kemudian bisa kembali sehat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala niku orang ini kayak orang yang menolong menghidupkan semua orang sak donya gitu kan. Maka saya meyakini orang-orang yang berdonor darah itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bahkan mungkin akan mendapatkan pahala jariah. Jadi begitu darahnya masuk ke tubuh orang tertentu, maka orang ini kalau berbuat baik, beramal baik ya terus-terusan amal baik ini akan kemudian sampai kepada orang yang donor tadi gitu. Karena sudah larut di tubuhnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, waktu saya buang sampah, saya menemukan uang merah 4 lembar diselipan peci suami saya loh, ndak diselipke to. Kok nek ngerti kok seneni ya. Uangnya saya simpen, Pak, peci iki mbok buang to. Lalu suami bilang sama saya, wis ora pantes dipakai, pecine wis belang. Ustadz, uang 400.000 masih utuh saya simpan sudah 4 hari ini. Pertanyaannya, apa hukumnya bagi saya yang tidak terus terang bahwa ternyata di peci itu ada uangnya? Mau saya kembalikan, suami ujung-ujungnya uang diminta. Tapi kalau tidak, saya bersikeras. Berterus terang, saya deg-degan terus serba bingung. Ya, jadi niki bagus loh, ada kata-kata deg-degan. Nabi SAW itu mengatakan, al-ismu sing jenenge dosa, maha kafi nafsika ayatoli alaihinas. Dosa niku sing marai hati deg-degan. Nah niki wa ayatoli alaihinas nek didelok wong liya isin ya. Niki berarti fitrahnya masih ada baik. Contoh gampang, ngapunten. Jenengan medal mriki kudungan lak mlaku ya jejeg to. Cobi nek misal ngapunten jenengan nganggo jeroan tok. Geger bingung. Golek dalan, golek wit, golek godhong, golek kresek macam-macam gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika ada rasa deg-degan, rasa was-was, khawatir didelok wong, ini berarti jane pun indikasi, indikator, sinyal, alarm saking Gusti Allah nek iki barang ra bener ngoten lho. Hon pecine diguak lah, buktine jenengan deg-degan berarti kan atine niki lho. Maka sing bener niku pripun kajenge plong kajenge mboten dosa, sing bener niku nggih sanjang. Pak aku nemu ngene. Nah, tambahi leres, saestu tambahi tak peke ya. Ngoten. Atau pakai kata-kata yang lain. Pak, aku ki nemu duit ning tempat sampah. Kira-kira ngono kuwi nek niku ngene jenengan tak pek ngoten angsal mboten entuk. Pokoke pripun lah kalimate. Napa diambung sik ya itu. Ben nganti lali itu.
Tanggal 17 Senin saya gagal sholat hari raya, Masya Allah. Saya sakit perut diare, jam 8 pagi saya sholat duha 2 rakaat. Apakah yang saya lakukan diperbolehkan dalam agama? Prinsipnya sholat duha tidak mengganti sholat id ya. Artinya kalau udah kelewat nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah muakkadah. Dikatakan sunnah muakkadah karena dia tidak wajib, karena nek wajib harus qadha, sedangkan pelaksanaannya kan harus berjamaah gitu. Dalam konteks sholat Jumat, orang yang ketinggalan Jumat bisa mengganti dengan duhur karena emang Jumat terjadi di waktu duhur. Tapi kalau kemudian Aid walaupun terjadi di waktu duha, bukan berarti kemudian itu kemudian diganti dengan duha. Artinya kalau sudah terlewat ya sampun. Artinya itu sebuah kondisi di mana kita nggak bisa sholat. Dan karena ini ada udzur yaitu sakit, maka kata Nabi SAW dalam banyak hadis, orang-orang yang kemudian sudah berniat amal baik tapi nggak kesampaian karena ada halangan, insya Allah tertulis pahala yang sama dengan orang yang menjalankan. Yang penting benar-benar ini sakit perut yang tidak diada-ada gitu kan. Ada orang sing alasannya macam-macam jane ya wegah mangkat ngene nggih enten mawon itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi enggak yang mau nanya? Niki bukunya pun enten nggih, tapi ini kula borong namung entene 13. Jadi diutamakan jenengan sing dereng angsal mengimang mendet. Nah, adapun yang mau mengambilkan buat putranya, suaminya dan seterusnya sumangga. Tapi yang belum dulu nggih, silakan. Kula nggih mboten ngecek wis entuk napa dorong sak-sake pun. Yang penting niku kembali ke hatinya masing-masing. Kira-kira pas jiko iki muni aku urung iki kira-kira ning ati deg-degan apa ora. Nek deg-degan berarti wis jiko jane gitu. Tapi ngene ku wau, nek emang ada tetangganya, saudaranya, kakaknya yang mau dikasih monggo. Selama masih ada. Mungkin nek kirang melih kula tukokke melih, aman-aman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih cekap semanten pembahasan dan pertanyaan kita. Kita akhiri nggih dengan doa agar kemudian kita punya oleh-oleh keberkahan dari pertemuan ini yang kemudian Allah kabulkan sebagian atau semuanya, syukur-syukur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma arham muassisa hadhil bilad ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih abaana wa aslih ummahatana wa aslih ihwanana wa aslih akhwatana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al auladana minas solihin. Allahumma ja'al auladana minas solihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa
wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Ghaniyu ya Hamidu ya Majid ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjali wa na'udzubika min adabi jahannam ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minad dzulmi wa na'udzubika minar riya was sum'ati ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ya arhamar rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya khairar raziqin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma asma'na fil jannatin na'im ma'as siddiqin wan nabiyyin was suhada'i was solihin ya arhamar rahimin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Bilal yang telah menyampaikan tausiah di sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sehari-hari dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita.